olahraga. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di TVRI Sport dan kali ini bersama saya Mas Sayur Rizkika. Saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi latihan cabang olahraga seni bela diri yang ada di Sumatera Selatan. Tapi ada yang unik dari seni bela diri kali ini. Berasal dari negara Polandia dan menggabungkan 4 gerakan dari berbagai seni bela diri lainnya seperti judo, sumo, gulat dan juga jiu-jitsu. Sering disebut dengan nama Kolustil. Dan bagaimanakah perkembangan? Prestasinya sudah pernah dicapai dan harapan kedepannya untuk Kolustil di Sumatera Selatan? Ikuti keseruannya di TVR Sport kali ini. Di era keterbukaan seperti saat ini, berbagai perkembangan terjadi, tidak terkecuali di bidang olahraga, khususnya olahraga bela diri. Ada yang oleh peserta upacara. ada yang inkadu, ada yang Iya. inkari. Maha Esa dan Maha Kuasa. Di tahun 70 hingga 80-an, mungkin orang hanya mengenal olahraga dan seni bela diri pencak silat, karate, kungfu, taekwondo, judo, serta olahraga gulat. Indonesia maju. Bagaimana Pak? Aku sudah tak pernah. Gaib situ lagi. Oh, kalian fokus, jalannya dengan baik, dan hasil penilaiannya alhamdulillah lulus. Walaupun ada yang Tidak demikian halnya dengan sekarang. Seni bela diri kini telah berkembang pesat serta dengan ragamnya. Memang seni bela diri itu masih mengakar pada seni bela diri yang sudah lama eksis seperti judo, gulat, sumo, taekwondo, dan karate, serta bela diri jiu-jitsu. Di Indonesia, tanpa terkecuali di kota Palembang, Sumatera Selatan, perkembangan dan kehadiran berbagai olahraga bela diri juga terjadi. Olahraga bela diri Mixed Martial Art atau MMA, Sanbo, serta olahraga bela diri Kolustil sudah hadir dan tak mau kalah dengan olahraga bela diri yang sudah lama eksis dalam mewarnai perkembangan olahraga bela diri di tanah air. Kanan. 8. Dari olahraga bela diri dengan nama-nama baru itu, tim TVRI Sport kali ini menyoroti olahraga bela diri Kolustil. Bela diri Kolustil yang diketengahkan ini Kolustil versi Indonesia, bukan Kolustil versi aslinya dari negara Eropa, Polandia. Kombinasi beberapa teknik ilmu bela diri seperti sumo,
judo, gulat, serta seni bela diri jiu-jitsu mewarnai olahraga bela diri Kolustil. Seni bela diri Kolustil ala Indonesia Haukalehu Jujutsu dikembangkan Grandmaster Soke Ali Akbar Hehaitu, putra Desa Negeri 5, Leihitu, Maluku Tengah, Ambon. Kenapa teknik yang dilaksanakan atau digunakan dalam kegiatan ini merupakan suatu modifikasi, Pak. Modifikasi dari teknik-teknik yang ada, karena pada prinsipnya kalau pertandingan Kolustil itu sebenarnya itu bersentuhan, ada lawannya, bersentuhan, saling mendorong dan saling mengunci. Di mana teknik jatuh ini yang kita kenal itu teknik bela diri jatuh samping, jatuh depan, jatuh belakang, lalu kemudian ada roll depan, roll belakang, roll rem, sama jatuh jembatan. Untuk versi Indonesia, selain mengajarkan teknik perkelahian bawah, ground fighting, seperti teknik gulat, sumo, judo, serta teknik bela diri jiu-jitsu, juga diperkaya dengan teknik perkelahian atas atau standing fighting. Hau, kalahkan nih. Siapa? 1, 2, 3. Untuk teknik perkelahian bawah, ground fighting, Kolustil versi Indonesia menamakannya dengan sebutan Haukalehu. 1, 2, 3. Baik. Wow. Siapa? 1, 2, 3. Sementara untuk teknik perkelahian atas standing fighting, Kolustil ala Indonesia menyebutnya teknik Haukaleha. Dari perkelahian atau pertarungan Haukalehu, si penekun olahraga Kolustil akan membawa, menarik atau mendorong lawan ke lantai dengan berbagai teknik bantingan, mengangkat dan menarik lawan sampai lantai. Kunci. Hop. Ya. Ini. Namanya adalah Nika. Dalam hal menerapkan teknik Haukalehu, tentunya penguasaan dan keterampilan teknik jatuhan harus dimiliki sang murid. Ini semua untuk melindungi diri dari cedera kaki, pinggul, serta cedera lainnya. Hai. 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 Tidak hanya teknik Haukalehu atau perkelahian bawah, Kolustil ala Indonesia juga membekali si penekunnya dengan teknik Haukaleha, perkelahian atas atau standing fighting. Terkait hal ini, penguasaan teknik dasar memukul dan teknik menendang serta menangkis menjadi hal yang penting. Jadi, dalam seni bela diri Kolustil ala Indonesia, Haukalehu Jujutsu, si murid ditekankan menguasai segala jenis pertarungan, baik ground fighting maupun standing fighting.
Inilah sebagai pembeda dengan Kolostil versi aslinya dari negara Eropa, Polandia. Kolostil sendiri adalah salah satu bela diri yang dikembangkan dari Jiu-Jitsu di negara Kolostil yang dibuat oleh Mr. Kolusz dari Polandia. Di Indonesia dengan kombinasi Kolostil kita buat sesuai dengan karakter Indonesia. Kebetulan guru besar kami adalah Soke Ali. Dia membentuk jurus yang dinamakan dengan Hau Kalehu. Pada dasarnya ini adalah sama teknik di bawah, teknik bela diri di bawah, dan dikembangkan sesuai dengan karakter Indonesia. Hau Kalehu ini adalah bahasa Maluku yang artinya adalah teknik di bawah. Sementara tidak hanya kita main di teknik di bawah, kita juga main teknik di atas, yaitu Hau Kalehu. 2, 3. Kunci, banting, atau buang dari lingkaran ya. Ya, oke, siap, persiapan, tangan di bawah. Sudah siap? Sudah siap? Hos! Ya! Pakai teknik. Ya. Seni bela diri Kolostil Hau Kalehu Jujutsu yang diajarkan Grandmaster Soke Ali Akbar Hehaitu dapat dipelajari dan ditekuni berbagai kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. Ya, balik. Hos! Ya. Ya. Teknik. Kunci. Hop. Gerakan bela diri Kolostil Hau Kalehu memang menguras tenaga. Meski demikian, dalam berlatih bela diri ini, keamanan si murid sangat diperhatikan sehingga tidak menyeramkan. Apa ya? Sarung pakai. Nah. Kolostil Hau Kalehu merupakan olah gerak yang dinamis dan kompleks, seperti gerakan badan, tangan, serta kaki. Sudah siap? Sudah siap? Ya, udah salaman dulu. Ya, sportif ya. Siap? Fight! Ya. Ya, awas jangan keluar lingkaran. Ya, kunci. Ya, cukup. Cukup. Tandingan berikutnya kelas SMP. Ya. Banyak manfaat yang didapat dari seni bela diri Kolostil Hau Kalehu Jujutsu. Fight. Anda. Ya. Ya, cukup. Cukup. Siapa namanya? Eti. Selain bermanfaat untuk kesehatan, juga untuk berjaga diri. Pemirsa, saat ini saya mau diajarin oleh Pak Yudi salah satu teknik pertahanan diri ya Pak ya, untuk perempuan kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nih, simak nih, ini penting nih. Kayak gimana Pak yang pertama yang harus saya lakukan? Yang paling sederhana adalah pada saat seorang wanita dipegang tangannya karena sesuatu. Maka perhatikan bahwa yang paling lemah adalah ibu jari. Ibu jari adalah yang paling kuat, begitu juga dengan kelemahannya. Maka cari sudut di mana ibu jari itu berada. Lakukan dengan cepat, hentakannya. Silakan, 1, 2, 3. Set, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mencegah ya sesuatu yang tidak diinginkan Pak ya. Kemudian ada lagi nggak Pak? Misalnya ada orang nggak dikenal langsung mau nyekek gitu. Itu gimana tuh Pak kira-kira? Bisa. Jadi apapun itu, mau dipegang pundak atau mau dipegang leher, itu adalah banyak teknik untuk melakukan pertahanan. Ya. Seperti misalnya Mbak Rika, misalnya dicekek. Nah, seperti saya ajarkan tadi, ya, lakukan dengan dari cepat. atas. Ya, pegang ke bawah. Ya. Seperti itu. Ada satu lagi Pak ya, kalau misalnya kita dipegang punggungnya Pak ya. Punggungnya, Oke. ya. Ini agak sulit nih, ini agak sulit nih karena
Karena susah, tapi kita coba aja nih, Ya, kita biar coba. pemirsa tahu Pak ya. Ya. Oke. Dari sini Putar, dari sini apa sana, ya? Ya, Set. masukkan. Ya. Set, seperti itu. Tapi karena tangan saya nggak nyampe, pendek kan, ya? iya, jadi nggak bisa tuh. Tapi kurang lebih seperti itu Pak ya. Biar pemirsa yang di rumah juga bisa belajar pencegahan biar kita nggak diganggu Pak ya. Memang butuh latihan dan pengulangan. Oke, baik. Sesederhana apapun itu, bela diri tetap butuh latihan dan pengulangan. Oke. Karena tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan dengan tanpa tindakan yang cepat. Jadi kita tidak akan mungkin berpikir, hanya bisa bereaksi dengan cepat. Betul. Makanya butuh pelatihan. Sebagaimana seni bela diri lain, teknik Haukalehu diajarkan dengan menempatkan beberapa teknik dasar yang diatur sesuai tingkatan sabuk. Ayo ngadep sini, ngadep. Bagi pemula dari kalangan anak, keterampilan teknik dasar unsur seluruh tubuh turut diajarkan dan tentu saja disesuaikan dengan kemampuan si anak. Kalangan anak diajarkan keterampilan teknik tangan dan merangkul ala sumo dan bulat. Tertarik dengan teknik-tekniknya yang membuat saya ingin mengikuti Koluk Steel ini. Manfaatnya sih banyak. Apa manfaatnya? Ya membuat saya menjadi itu berani dan tidak penakut dan percaya diri. Baik dari sisi kesehatan dan juga prestasi itu pastinya ada. Kesehatan, tubuh menjadi sehat, dan jantung kalau kita pompa dengan bela diri maka akan baik untuk peredaran darah. Koluk Steel ini teknik yang tidak ada saya dapat di bela diri lain. Semoga Koluk Steel ini dapat masuk ke PON ataupun ajang-ajang event internasional maupun nasional. Bela diri Koluk Steel sudah lama merambah di Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Selatan. Dan dalam proses perjalanannya pun memang tidak mudah untuk memperkenalkan olahraga ini. Namun seiring berjalannya waktu sudah banyak sekali peminat yang hendak menekuni olahraga seni bela diri Koluk Steel. Nah, untuk pemirsa yang ingin ikut bergabung bisa langsung datang ke lapangan parkir Basilika Apartment pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bela diri Koluk Steel pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 20 Agustus 2015 oleh putra Indonesia Grandmaster Soke Ali Akbar Hehaitu asal Maluku Tengah, Ambon. Dalam perkembangannya di bumi Sriwijaya, Koluk Steel juga mengalami pasang surut. Di tahun 2019 dan 2020, detak gerak bela diri Koluk Steel Haukalehu sungguh memprihatinkan. Karena praktis jadwal latihan jadi terhenti karena pandemi COVID-19 yang melanda seantero dunia. Di masa pandemi virus corona itu, beberapa tempat latihan terpaksa tak lagi menggelar latihan. Kini, seiring dengan melandainya kasus COVID-19, sekitar 3 tempat latihan Koluk Steel di kota Palembang kembali menggelar latihan. Oh, tak kesana Bang ya. Tetap kuda-kuda. Ya, Pak. Saat ini tercatat 30 anak serta puluhan orang lainnya aktif berlatih Koluk Steel Haukalehu. Berbagai manfaat dirasakan mereka yang belajar bela diri Koluk Steel Haukalehu.
Semoga seni bela diri Kolustil ini tetap eksis mewarnai dunia bela diri di Indonesia, tidak terkecuali di Palembang, Sumatera Selatan. Tenang boleh. Ya, ya awas. Ya, cukup.